Saat di Nether, apa sih hal yang paling pertama kalian cari? Blaze, tentu saja. Kenapa? Dikarenakan Blaze dapat membuat kalian membuat Ender Eye. Kalau kalian nggak bisa membuat Ender Eye, otomatis kalian nggak akan bisa pergi ke the end. Dikarenakan setelah kita pergi di end, kita akan mengalahkan Ender Dragon. Setelah kita mengalahkan Ender Dragon, maka kita akan keluar dari mimpi buruk ini. That's the theory. Oh ya coy, by the way, intro tadi itu cuma pemanis saja, nggak ada hal apa-apa yang berkaitan dengan teori di sini. Itu cuma pemanis doang, agar kalian nggak tahu gua agar kalian apa. Itu pemanis doang. Oke. Kebanyakan dari kalian nanya tentang asal-usul kehadiran dari Blaze di dunia Minecraft. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas soal itu. Tapi sebelum itu perlu gua peringati bahwa video ini mengandung teori dan hipotesis. Jadi jangan anggap video ini sebagai patokan kalian atau sebagai panduan kalian. Jangan. Anggap aja video ini sebagai have fun aja atau hiburan doang. Dan sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube gua, coba kalian pikir-pikir untuk subscribe. Kalau kalian suka dengan konten begini, gratis dan kalian bisa unsubscribe kapan aja. Dan ya, untuk video ini mari kita targetkan sekitaran 3.500 like lagi, karena video sebelumnya kita berhasil menargetkan 3.500 like. So, yap, let's go to the video. Tanpa basa-basi lagi. LOL. Sebelum kita membahas tentang asal-usul Blaze di Minecraft, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yap, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan hipotesis atau teori ini yang harus kalian ketahui. Jadi langsung aja kita ke fakta yang pertama tentang Blaze yang harus kalian ketahui menurut teori ini. So let's go boys. Yang pertama, Blaze hanya akan berdiri di situ dan melompat-lompat di tempat dia spawn. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kalian nggak mendekati dia, Blaze hanya akan berada di situ tanpa alasan, dan dia nggak ngapa-ngapain coy, nggak bergerak sama sekali. Dia hanya melompat-lompat nggak jelas kecuali kalian mendekati dirinya. Ini membuat gua penasaran kenapa mereka seperti itu. Kenapa mereka bergerak seakan-akan mereka dikendalikan oleh sesuatu. Bahkan Strider yang makhluk Nether juga itu bergerak sesuka hati dia kemana dan bahkan aktif. Tapi Blaze ini aneh coy. Mereka diam meloncat-loncat tanpa alasan kecuali kalian memasuki mode survival, maka dalam jangkauan 48 blocks mereka akan menyerang kalian. Tapi tetap aja aneh. Kok mereka stand still? Kok mereka berdiri situ kayak nggak ada alasan hidup? Menarik. Yang kedua, Blaze nggak akan berusaha untuk keluar dari air. Seperti yang kita ketahui, air adalah elemen yang berkebalikan dengan Blaze. Blaze yang api dan air adalah kelemahannya Blaze. Tapi di sini Blaze hanya berdiri di situ aja, seperti dia kayak nggak peduli lagi dengan hidupnya. Bro, really? I feel bad about Blaze. Tapi di sini Blaze akan berusaha untuk menaik ke atas, walaupun sama aja akan memberikan damage kepada dia, dikarenakan air adalah lawan elemen dari api. Dan ya, Blaze hanya akan mati kayak gitu doang. Tapi perlu kalian ketahui, sama halnya dengan air, di lava juga Blaze nggak akan bergerak sama sekali kayak gini coy. Iya, ini kayak lebih ke poin pertama, dimana Blaze diam di tempat. Set. Yang ketiga, jika kita menyerang Blaze dan ada Blaze lain dalam jangkauan 48 blok, maka Blaze tersebut akan mengirimkan sinyal waspada kepada Blaze lain agar melihat kita. Jadi jika kita mengattack atau kita memberikan damage ke Blaze yang lain, maka Blaze yang di sekitarnya akan menatap kita secara tajam. Ya, ini adalah fakta ketiga. Kayak gue menarik ya sih membahas dengan fakta ini, karena nanti dia ending kan bakalan tahu sendiri kenapa. Dan ya, fakta ini juga udah di-approve atau udah dikonfirmasi sendiri dengan Minecraft Wikipedia, alias fakta ini benar-benar solid. Ya, coba baca sendiri Wikipedia. Yang keempat, Blaze dapat melihat di balik dinding. Lah, pasti kalian bertanya, apa gunanya bang? Apa sih hubungan dengan teori ini? Bentar. Blaze dapat melihat di balik dinding sama dengan laba-laba dan satu lagi slime. Ya, serius. Mungkin kalian bertanya, apa sih hubungannya dengan slime dan laba-laba? Oke, hubungannya dengan laba-laba nggak ada, dikarenakan laba-laba adalah ya makhluk yang memang bisa melihat di balik dinding, kalau kita bilang logika dari game di Minecraft. Dan ya kayak gitulah kita bilang. LOL. Tapi di sini yang menjadi topik ialah kenapa slime dapat melihat di balik dinding. Mungkin kalian bertanya, apa sih hubungan dengan slime? Mungkin Mojang ingin menambahkan seperti itu. Wait. Kalau kalian subscriber gua yang udah lumayan lama atau 1 bulan ke belakang, mungkin kalian tahu video gua tentang asal usul dari slime. Di situ gua sebutkan atau teori gua atau hipotesis gua ialah slime adalah buatan dari Ancient Builder. Siapakah Ancient Builder? Ya, kalau kalian belum tahu, kalian nonton aja videonya, link di deskripsi agar kalian mengetahui semua teori ini.
dikarenakan itu adalah video inti dari semua ini coy, agar kalian paham. Nah, di video gue tentang slime itu, gue mengatakan bahwa slime adalah buatan dari Ancient Builder dan Witch, dan mereka dapat melihat di dinding, sama halnya dengan Blaze. Pertanyaannya, kenapa Blaze memiliki hal ini? Kenapa Blaze dapat melihat di dinding, sama halnya dengan buatan Ancient Builder? Menarik nggak itu? Tapi sebelum kita bahas asal usul sesungguhnya, nanti di ending video kita akan masuk ke fakta yang kelima. Jadi ya, fakta yang terakhir. Let's go. Fakta yang kelima, Blaze spawn di Nether Fortress dikarenakan ini, spawner. Ya, Blaze bukan spawn di Nether Fortress dikarenakan spawn segitu aja kayak normal mob biasanya di Nether. Akan tapi mereka spawn dikarenakan ada penyebabnya, yaitu spawner atau monster spawner yang terletak di lokasi yang berbeda-beda di Nether Fortress. Nah, pastinya kenapa berarti bisa kita bilang bahwa mereka ini bukanlah mob natural yang memang udah ada di Nether. Jadi mereka adalah mob yang diciptakan oleh seseorang. Nah, inilah yang membuat gua bingung. Kenapa dari awal mereka itu hanya diam di tempat, dan bahkan jikalau kita memukul mereka, mereka kayak ada usaha untuk kembali ke tempat mereka spawn gitu loh. Aneh nggak? Makanya sekarang kita akan bahas asal usul sebenarnya dari Blaze. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, please. Oke, sekarang kita masuk ke sesi asal usul atau asal muasal dari Blaze sendiri. Perlu kalian ketahui, ini adalah teori dan hipotesis, jadi jangan kalian anggap ini sebagai patokan. Udah gua bilangin di intro tadi. Jadi menurut gua, Blaze adalah sebuah makhluk yang emang bukan diciptakan oleh Nether sendiri. Menurut fakta-fakta yang udah gue sebutin dari awal sampai pertengahan video, Blaze adalah makhluk yang udah diprogram oleh seseorang untuk melakukan hal yang persis dia inginkan. Dikarenakan itu, Blaze nggak bisa bergerak dengan jelas, Blaze nggak ada usaha untuk keluar dari air, dan Blaze bisa melihat di balik dinding sama halnya dengan slime. Jadi menurut gua pencipta dari Blaze ini adalah Ancient Builder. Yap, Ancient Builder bekerja sama dengan makhluk di Nether untuk menciptakan hal ini atau menciptakan mob ini, yaitu Blaze. Dikarenakan fakta-fakta yang gue bilang tadi, seperti mereka memiliki mob spawner, mereka akan kembali ke tempat mereka spawn, dan mereka berdiam diri di tempat, itu kan nampak banget bahwa mereka itu diprogram dan dibuat sedemikian rupa agar mereka menjadi mob yang sangat patuh, nggak kayak slime yang gagal dan diambil alih oleh witch mungkin, dan mob lain-lain seperti wither dan iron golem lah yang cuman berhasil blol. Oke, pertanyaan kali ini ialah, siapakah orang yang bekerja sama dengan kita di Nether untuk menciptakan Blaze? Orang itu adalah Wither Skeleton. Dikarenakan di Nether Fortress hanya ada satu orang selain Blaze. Ya, ada Magma Cube, akan tetapi mereka nggak dikira. Ada satu mob yaitu Wither Skeleton. Nah, di sini Wither Skeleton bekerja sama dengan Ancient Builder untuk membantu sebuah mob yang dapat diperintah, yaitu Blaze. Akan tetapi seperti yang kita bilang kemarin-kemarin, Ancient Builder ini sangat serakah. Mereka ingin mengambil Blaze ini. Nah, itu bukan tujuan utama mereka. Akan tetapi dikarenakan mereka melihat potensi kekuatan dari Wither Skeleton, mereka membunuh Wither Skeleton di Nether Fortress, mengambil kepalanya untuk diciptakan makhluk yang super kejam, yaitu Wither. Itulah alasan mengapa Wither sekarang menyerang kita sampai mati-matian, dikarenakan dulunya mereka adalah jiwa dari Wither Skeleton. Dan ini juga diperkuat dengan Wither Skeleton yang hostile mob dan yang mengincar player, dan Blaze yang mengincar kita dikarenakan Wither Skeleton mendesain ulang mereka, sama halnya Witch mendesain ulang slime, sehingga mereka menyerang kita dikarenakan ulah kita sendiri. Dan ya, kalian dapat diskusi di kolom komentar. Kalau ada salah kata mohon dikoreksi. Dan ya, see you in the next video. Peace.